Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Salsabila dengan NPM 2413025032. Dan di sini akan mengerjakan tugas yaitu matriks transformasi 2 dimensi. Yang dimana kita akan belajar bareng-bareng dari PPT yang materi yang sudah di-share oleh Pak Febi. Kita akan mulai. Jadi transformasi adalah operasi pada objek untuk mengubah letak, ukuran, dan orientasi yang akan menghasilkan wujud baru dari suatu objek tanpa harus menggambar ulang. Ada macam-macam transformasi, yaitu pergeseran atau translation, perbesaran atau perskalaan atau scaling, perputaran atau rotasi atau rotation, pencerminan, refleksi atau reflection atau mirroring, dan shear. Ini yang tadi 4. Nah, translasi itu pergeseran dari sini ke sini pindahnya ke atas. Itu pergeseran, jadi translasi. Nah, untuk rotasi dia berputarnya ke arah 360 derajat ataupun itu bisa disesuaikan. Nah, ini ada reflection, itu pencerminan atau mirroring. Jadi di sini ada bentuk kayak gini awalnya, terus ini hasil dari pencerminan. Dan yang terakhir adalah shear, dia itu pergeseran, tapi bukan pergeseran sih, dia kayak ditarik ke arah miring gitu, seperti ini awalnya seperti ini, terus di share menjadi seperti ini gitu. Nah, dalam scaling ada dua, yaitu uniform scaling dan non-uniform scaling. Uniform scaling itu dia diubah bentuk ukurannya, tetapi dengan ukurannya seragam, jadi masih berbentuk. Nah, tidak akan merubah bentuk secara signifikan. Sedangkan untuk yang non-uniform scaling itu dia merubah rotasi dari bentuk awalnya. Jadi yang tadinya ini berapa nih, 4:5, malah di non-uniform scaling diubah menjadi 16:9 gitu. Ada vektor dan matriks. Vektor itu adalah yang mempunyai ukuran dan arah, sedangkan matriks itu hanya punya ukuran. Ya. Nah, di sini ada translasi pada 2 dimensi. Jadi yang awalnya di sini ditranslasi menjadi x-aksen, y-aksennya di sini. Gitu ya. Yang punya persamaan x-aksen sama dengan x tambah tx, y-aksen sama dengan y tambah tx, ty. Dalam bentuk matriks, bentuknya itu seperti ini. X-aksen, y-aksen sama dengan x sama tx, y tambah ty, matriks xy tambah matriks tx, ty. Masukkan seperti ini, tx, ty. Nah, ini sistem koordinat homogen. Ini translasi itu mempunyai persamaan, yaitu x-aksen sama dengan x sama tx dan y-aksen sama dengan tx. Sama seperti tadi translasi. Namun sini yang t, jadi kayak begini bentuknya, bentuk persamaan dari matriksnya. Nah, ini adalah koordinat asalnya, ini adalah yang sebenarnya ini adalah koordinat homogennya. Nah, ini adalah penskalaan, yang tadi itu merubah ukuran. Jadi yang tadinya bentuknya seperti ini dirubah seperti ini. Ini adalah non-uniform scaling. Kenapa? Karena karena perubahan bentuknya itu juga berubah rotasinya. Nah, yang ini jadinya seperti landscape, yang ini seperti jadinya portrait. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari penskalaan yang uniform scaling, karena dia rotasinya tidak berubah. Bukan rotasi. Lupa namanya apa? Bentar. Rotasi apa ya? Ukurannya maaf saya lupa namanya, tapi ukurannya tetap sama, jadi tidak berubah bentuknya. Kalau ini kan beda nih, jadi dia tidak seragam ukuran bentuknya itu. Dan ini yang punya persamaan, yaitu x-aksen sama dengan x dikali sx, y-aksen sama dengan y dikali sy. Dalam bentuk matriks bentuknya seperti ini, sx dan sy. Seperti ini. Tadi bisa saya berikan penjelasan. Mari kita langsung ke praktikumnya. Oke, jadi baik teman-teman, kita akan mengerjakan matriks transformasinya menggunakan spreadsheet ya. Spreadsheet ini spreadsheet yang sudah disiapkan oleh bapaknya, dan spreadsheet sudah diberikan oleh Bapak Febiansyah. Maka dari itu kita akan mengerjakannya. Jadi di sini sudah ditentukan x0-nya 3, y0-nya 5,
W ini adalah weight-nya 4 dan height-nya ini 6. Weight lebar, height-nya tinggi. Nah, untuk mencari tahu nih titik A, titik B, titik C, titik D dari mana, jadi ada suatu rumus, kita tulis sini aja ya. Oh, nggak usah di sini aja. A sama dengan kurung X0, Y0. Kok 7 salah? Y0. Nah, untuk yang B itu sama dengan X0, X0 ditambah W, Y0. Nah, untuk yang C itu rumusnya itu ada X0 tambah W, weight, Y0 ditambah height atau tinggi. Nah, untuk yang D itu X0, Y0 tambah height. Nah, kita cek nih di sini. X0 berapa? 3, Y0 5, berarti di sini 3. Nah, 3,5. Nah, di sini X0 tambah W, Y0. X0-nya 3, weight-nya itu 4, berarti 7. 7, Y0-nya itu 5, berarti di sini komanya 5. Ini X0 tambah weight. Nah, ini masih sama, berarti 7 jawabannya. Dan Y0 tambah H. Tadi Y0 5 dan tambah height-nya itu 6, berarti 11. Nah, dan ini adalah X0-nya itu kan 3, berarti ini langsung aja kita tulis 3, Y0 tambah H, 11. Nah, ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D-nya. Jadi di sini kita bisa kita iniin ke sini. Jadi di sini ini 3, kita kasih warna di sini kayak hitam lah, boleh. 3,5 ini 3, salah, maaf. Nah, ini 3,5, ini kita cari 3, ini 5, berarti di sini. Ini 7,5, berarti ini 7, ini 0,5 sini. Ini 7, titik C itu 7,11, berarti 7, terjadi 11 mana? 11 di sini, ini 11. Dan yang terakhir titik D itu 3,11, 3-nya di sini, 11 kita cari mana? Di sini. Nah, ini adalah titik awal pada ini perhitungan dari X0 yang ada. Nah, kita akan menghitung matriksnya. Oke, halo teman-teman semua. Ini saya akan melanjutkan praktikumnya. Jadi setelah mendapat ini, kita di sini. Nah, udah dapat nih ya template dari Pak Febi-nya. Jadi titik A sudah saya sesuaikan dengan yang ada di perhitungan awal dari sini. Tuh. Ini saya akan mencoba memberikan praktikum, atau kita akan belajar praktikum bersama-sama ini pada soal nomor 1, yaitu putar objek sejauh 60 derajat, lalu cerminkan terhadap sumbu X, lalu perbesar 2 kali, lalu share dengan SHX2 dan SHY3. Jadi di sini ada tahapannya, itu di sini ada matriks transformasi 1, matriks transformasi 2, matriks transformasi 3, dan matriks transformasi 4. Jadi kita lihat yang pertama, itu putar objek sejauh 60 derajat. Di sini ada materi yaitu rumusnya untuk rotasi itu adalah ini, yang apakah terlihat? Sebentar, saya lihat. Oh, ternyata tidak terlihat. Jadi pokoknya pada itu pada rotasi itu rumusnya di sini cos 60 cos, di sini minus sin, di sini sin, dan di sini cos. Berarti kita akan mencari cos dari 60 derajat, yaitu 0, cos dari 60 derajat yaitu 0,5. Dan di sini rumusnya minus sin, berarti minus sin 60 derajat. Sin dari 60 derajat yaitu 0,866. Karena dia minus, berarti kita di sini juga masukin minus. Nah, di sini sin dari 60 derajat yaitu berarti 0,866, dan di sini yaitu cos dari 60 derajat yaitu 0,5. Berarti sisa di sini ngikutin rumusnya saja. Di sini 0, 1, 0, 0. Nah, di sini lalu matriks transformasi kedua yaitu ada lalu cerminkan terhadap sumbu X. Nah, ada pula di materi Pak Febi, tidak terlihat, tapi untuk pencerminan itu ada rumusnya, yaitu di sini
1 untuk yang terhadap sumbu X ya. Di sini 1, di sini 0, di sini 0, dan di sini 0, di sini minus 1, dan di sini 0, di sini 0, sini 0, dan di sini 1. Jadi jika pencerminan terhadap sumbu X, maka minus satunya berada di sini. Jika pencerminan terhadap sumbu Y, maka minusnya akan berada di sini. Oke, terus lanjut ke matriks transformasi yang ketiga, yaitu perbesar sebanyak 2 kali. Nah, di rumus yang telah diberikan oleh Pak Febi juga, maka di sini karena perbesar 2 kali, maka di sini 2, 0, 0, 0, 2, 0, dan di sininya 0, 0, 1. Karena dia perbesar sebanyak 2 kali di sini. Dan matriks transformasi yang terakhir atau yang keempat, yaitu lalu share dengan SHX2 dan SHY3. Juga rumus yang telah diberikan Pak Febi, yaitu 1, ini adalah SHX-nya, karena SHX itu 2, berarti di sini 2, di sini 0. Nah, di sini adalah SHY, dan SHY itu 3, di sini 1, dan di sini 0. Dan ini adalah 0, 0, dan 1. Nah, jadi yang pertama, jadi di sini tinggal ini matriks transformasi yang pertama dikalikan dengan titik A. Maka kita akan mengalikannya terlebih dahulu. Nah, hasil dari matriks transformasi pertama dikalikan dengan titik A yaitu minus 2,83, 5,10, dan 1. Nah, ini kita tinggal copy aja. Kita taruh di sini. Nah, lalu selanjutnya itu adalah mengalihkan matriks transformasi yang kedua dengan hasil yang matriks transformasi pertama, yaitu 1 min 1. Kita akan mengalihkannya, yaitu berarti 2,83 minus 5,10. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks transformasi 2 dengan yang sebelumnya. Nah, jadi ini kita tinggal copy aja. Nah, lalu kita akan mengalihkan matriks transformasi yang ketiga dengan hasil yang sebelumnya, yaitu hasil dari matriks transformasi 2. Maka kita akan mengalihkannya. Nah, hasil dari perkalian itu adalah minus 2,83 dikali dengan matriks itu sebelah minus 5,66, terus minus 10,20 dan 1. Nah, ini berarti kita tinggal copy aja. Dan yang terakhir adalah mengalihkan matriks transformasi yang keempat dengan yang sebelumnya. Berarti di sini kita akan mengalihkan terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah minus 36,26, minus 21,52, dan 1. Nah, beginilah cara untuk mengalihkan matriks transformasi sesuai soal yang telah diberikan oleh Pak Febi. Dan dengan rumus yang sama dan dengan yang sama juga, maka kita akan mengalihkan ke semua titik yang ada di sini. Ini seperti di sini ada titik B, di sini ada titik C, dan di sini ada titik D. Saya langsung skip aja sana. Nah, beginilah hasil perhitungan yang telah saya hitung untuk titik B, itu seperti ini, titik C, dan titik D. Lalu setelah ini akan dipetakan di GeoGebra. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk kekurangan yang masih sangat banyak ini saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.